selesai? Belum. Otak kamu tetap ingat itu. Setan selalu bisikin akan masalah itu. Iya kan? Kamu harus melakukan itu terus, ampuni, dan terus mengampuni. Makanya Yesus bilang, jawabannya simpel, tapi maknanya dalam. 7 kali, 70 kali kamu harus ampuni orang itu. Nah, seringkali di zaman ini kita bersinggungan dengan masalah hati yang satu ini. Hingga tanpa sadar kita berada di posisi sakit hati, bondok hati, panas hati. Kita berharap orang lain memahami kita, dan ketika orang lain tidak memahami kita akan panas hati. Wah, itu seringkali itu. Ya kan? Saya misalkan dari rumah, ada orang parkir depan pintu, udah marah-marah. Sesimpel itu hari ini. Bener gak? Lagi naik motor, jalur yang benar, tiba-tiba ada orang motong, set, marah. Hah? Bener gak? Hari ini saya dagang, harganya udah, misalkan dagang sembako, harganya 10.000. Tiba-tiba ada orang jual besok 9.000, marah. Bener gak? Sesimpel itu hati itu. Udah gampang banget sekarang gitu kan, apalagi di era yang zaman modern ini. Dengar berita Sambo aja kita bisa emosi, Pak. Bener gak, Pak? Dengar berita yang anak dirjen pajak aja kita udah emosi dengernya. Bener gak? Saya bayar pajak tapi kelakuannya kayak gitu, enak banget ya petugas pajak gitu kan. Nah, hal-hal ini yang membuat kita jadi tanpa sadar kita mudah dirasuki oleh kemarahan ini, dan akhirnya kita penuh dengan kebencian di hati kita. Bener gak? Nah, oke. Kita sendiri mungkin saja tanpa sadar melukai hati orang lain. Seringkali nih, Bogem dapat pesan dari pendoa, Jordi itu kalau ngomong hati-hati. Orang sakit hati dengarnya. Ya kan? Bener gak? Kita lagi ngobrol nih, saya sedang berteman misalkan sama seseorang, bersahabat. Di tengah pertemanan, saya tanpa sengaja ngomong, lu dasar apa-apa misalkan. Gak sengaja gitu terucap, dan dia sakit hati. Siapa yang tahu? Seringkali seperti itu hal ini. Bener gak? Ya kan? Ujung-ujungnya akhirnya kita membuat orang lain sakit hati, dan kita nggak tahu loh kadang kita bikin orang sakit hati. Iya kan? Sampai orang itu tiba-tiba ngomong, saya sakit hati dengan omongan ini. Padahal kadang saya ngomong bukan maksudnya itu, tapi orang bisa sakit hati dengan kata-kata saya. Niatnya baik, tapi niat baik saya tidak sampai, malah niatnya menghina dia ibaratnya yang nyampe. Seperti itu. Nah, kita seringkali mau menang sendiri, egois, seringkali tanpa sadar melukai orang lain. Saya teringat dengan yang disampaikan oleh pendeta Jasberi minggu lalu di Bungur Khotbah. Dia bilang begini, kita seringkali mau orang lain menjaga hati kita, tetapi kita lupa menjaga hati kita. Ya kan? Ya benar, dia kasih analogi seperti ini. Ketika kita naik mobil dipotong sama orang, dia bilang gini, saya nggak jaga hati kita. Dia maunya orang itu kenapa nggak jaga hati saya? Harusnya kamu yang jaga hati saya. Nah, ibaratnya begini, ini kan hati-hati kamu nggak bisa bikin orang lain jaga hati kamu. Harus diri kamu sendiri. Kamu harus menguasai diri kamu sendiri sehingga kamu hatinya dipimpin oleh Roh, ya kan? Bukan lagi kita minta, bahkan bukan Tuhan dia bilang yang memimpin, yang menjaga hati kita. Kita yang harus jaga hati kita. Itu kehendak bebas kita kok. Saya mau marah hari ini, itu kehendak bebas saya. Ya kan? Tapi ketika saya mau mengampuni orang ini, itu kehendak bebas saya. Ya kan? Bukan lagi Tuhan yang ngatur di hidup saya, karena itu Tuhan kasih kesempatan buat kita untuk kita kasih mau mengampuni atau mau marah hari ini. Seperti itu. Yang artinya kita mudah sekali terluka karena perbuatan orang lain, karena sudut pandangnya diri kita sendiri. Nah, itu sudut pandangnya soal diri kita sendiri. Tetapi kita tak sadar kalau kita sendirilah yang seringkali membuat orang lain menjadi sebel, hingga terkadang membuat benci seorang kepada kita. Ya kan? Pernah ada juga teman bicara begini, Jordi mah kalau mau ngontek saya pasti ada maunya doang. Iya enggak? Sering nggak kita dengar kayak gitu? Ada teman yang ngomong kayak gitu. Karena kita nggak menjaga hati kita dengan baik. Kita nggak pernah jaga relasi dengan baik. Karena kita berpikir ketika saya telepon dia, berarti saya ada keperluan. Belum tentu orang itu ada keperluan sama saya bodo amat. Nah, itulah yang penting. Kita jaga hati kita seperti itu. Amsal 27 ayat 17. Ayat 17. Nah, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalimat ini simpel, kita sering dengar di berbagai firman.
dengan jelas mengatakan besi menajamkan besi, yang artinya manusia menajamkan sesamanya. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita bergaul, dalam seluruh kehidupan kita pasti akan ada aja nih kejadian senggol-senggolan begini. Pasti ada. Apalagi yang sudah dekat, apalagi di keluarga, itu hal mudah banget senggol-senggolan ini. Karena kenapa? Kalau saya baru kenal sama Bu Esti, nggak mungkin saya ngomong sembarangan sama Bu Esti. Bu Esti, apa kabar? Sehat? Sehat. Selesai di situ masalah. Tapi kalau saya udah dekat, saya bisa gosip sama Bu Esti. Gosipnya nyampe ke hati Bu Esti, ternyata Bu Esti sakit hati. Misalkan kayak gitu ya Bu ya. Nah, hal ini ya karena kedekatan kita itu gitu loh. Hal kedekatan itu. Nah, kita buka di 1 Samuel 8 ayat 7 sampai 8. 18 ayat 7 sampai 8. Singkat cerita gini aja deh, kalau dibuka. Raja Saul itu sakit hati di cerita ini. Di cerita ini Raja Saul sakit hati karena dengar pujian dari orang-orang kepada Raja Daud. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Nah, padahal keadaannya lagu itu nyanyikan dalam keadaan sukacita atas kemenangan. Tetapi kita lihat pada ayat 8 ini, lalu bangkitlah amarah Saul. Lagi senang aja bisa marah loh orang. Lagi pesta itu semua merayakan kemenangan. Lagi selebrasi ibaratnya menang Piala Dunia. Ya kan? Dia sakit hati dengar kata-kata lagu yang dinyanyikan orang. Berarti keadaan tuh gak menjamin tuh. Nggak menjamin. Dalam keadaan happy sekalipun lu bisa sakit hati. Kita bisa sakit hati. Ya kan? Karena kondisi hatinya tidak dikelola dengan baik. Jadi sakit hati dengar yang orang bilang, Daud ngalahinnya beribu-ribu, berlaksa-laksa, Saul cuma ngalahin beribu-ribu. Orang sakit hati dengar itu. Nah, hal-hal ini pada kenyataan lagu ini nyanyikan dengan keadaan bersukacita atas kemenangan. Tapi kondisi hati nggak ada yang tahu. Mungkin seringkali kita seperti Raja Saul ini, kita berada di tengah komunitas, gereja, keluarga, dan pekerjaan dan lain-lain. Dan kemudian kita mendengar perkataan menyakitkan, lalu kita menjadi sakit hati, padahal keadaan baik-baik aja. Karena kondisi kita, hati kita nggak terima dengan baik, akhirnya kita jadi sakit hati. Nah, atau malah mungkin sebaliknya, kita sendirilah pelaku menyakitkan hati orang lain. Tak ada yang tahu, mari kita introspeksi diri. Saya pun juga sering harus introspeksi diri. Amin? Amin Bapak Ibu? Amin. Kita harus belajar introspeksi diri, kita kuasai diri kita. Amsal 10 ayat 19. Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Nah ini nih, seringkali kita lupa menahan bibir kita dan terus bicara. Kita hanya tahu bicara, tidak mau mendengarkan. Ini masalahnya nih, ya kan? Seringkali ini jadi masalah besar. Dan kita bicara kemana hati kita suka, kemana hati kita membawa kita. Nah, ingat kitalah yang harus menjaga hati kita, bukan hati kita yang sesuka hatinya menuntut kita. Kalau hati kita diisi dengan yang benar, kita sampaikan kepada orang yang benar. Tapi kalau hati kita udah penuh kebencian, hati kita dengan sebel, kita mau menyampaikan apa ke orang? Hah? Bener gak? Ketika lihat kamu ada orang konseling dengan keadaan yang sama dengan masalahmu, apakah kamu menjelaskan dengan bilang, kamu harusnya ngampuni orang itu? Nggak mungkin. Bisa juga bahasanya, lu jual gua beli. Itu bahasanya. Karena kondisi hati nggak benar, pikiran sudah dikuasai sama hati nggak benar ini, gitu loh. Nah, di sini saya mencatat ada beberapa hal yang di mana kita dapat mendapatkan sakit hati. Yang pertama adalah zona suami istri. Ayat referensinya Kolose 3 ayat 18 sampai 19. 18 sampai 19. Oke, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Next. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, simpelnya gini, saya juga baru menikah sama istri saya. Ternyata hal ini sering saya dapatkan. Saya sering berantem sama istri saya. Ya ini sesuai firman ini, karena tanpa sadar saya berlaku kasar secara perkataan ataupun secara mental. Akhirnya membuat dia jadinya hatinya tidak baik, gundah gulana, sedih. Ataupun juga dia mungkin sebaliknya kepada saya si istri
berkata-kata ataupun bersikap secara nggak baik kepada saya dan akhirnya membuat saya terluka. Ya kan? Sadarkah kita bahwa zona sakit hati seringkali kita temui di zona keluarga dahulu. Semuanya selalu dimulai dari keluarga. Ya kan? Seringkali kita lihat orang yang rusak karena keluarganya nggak baik. Ya kan? Zona sakit hati seringkali kita temui di zona keluarga dulu. Dimulai dari sepasang suami istri. Seringkali lelaki ini nih bicara cukup menyebalkan pasangannya. Seringkali nih kita nih laki nih tanpa sadar nih ketika istri, tolong gini nih. Saya jawabnya dengan mudah. Entar. Pernah dengar ngomong itu? Yang pernah jadi istri pasti pernah ngalamin hal-hal seperti itu. Nanti deh. Iya nanti gue lakuin. Iya nanti saya lakuin. Sering ya perempuan-perempuan yang mendengar kata-kata laki-laki seperti itu ya. Nah, dan kita buat laki, ya nanti suatu hari saya lakukan. Suatu detik nanti akan saya lakukan ketika dia udah benar-benar urgent. Kalau sekarang belum perlu amat, ngapain saya lakukan? Ya kan? Ternyata hal itu menyakiti hati wanitanya. Sekali nggak masalah. Besok dilakuin lagi, masalah nggak? Belum tentu. 3 kali dilakuin, masalah nggak? Kalau sudah menikah sampai 15 tahun, 25 tahun, masalah nggak? Lakukan itu berulang-ulang 25 tahun kok. Masalah nggak? Makanya kita nggak bingung, dengar juga encek-encek sama aki-aki udah mau bilang, saya mau cerai sama istri saya. Udah nggak sayang. Kenapa? Ya perlakuannya itu seperti itu. Hal ini nih, yang kayak gini nih. Kenapa? Karena kita mengabaikan, kita tidak mengampuni. Kita jalanin aja terus. Oh ya udah besok juga ini lagi. Saya udah ntar malam udah damai, besok jalan lagi. Tidak mengampuni, jadi disimpan dalam hati. Iya kan? Nah, dan memang laki-laki itu dikuasai logika. Jadi kalau ada yang mudah, kenapa dibikin susah? Bener nggak? Seringkali kan kita menganggap nih laki-laki nih, laki ya. Kita selalu mikir, ini perempuan ribet amat sih. Bener nggak? Tuh, bener iya katanya. Bener gak? Suami-suami sering ngerasa, ini perempuan ribet banget sih. Ini simple, ngapain dilakuin sekarang gitu, bener gak? Nah, makanya saya bilang kembali lagi nih, sehari gak apa-apa, besok dilakuin masih gak apa-apa, bulan depan dilakuin gak apa-apa, 10 tahun, 15 tahun, ceritanya beda. Bener gak? Bener gak? Suami istri nih, saya baru ngalamin. Saya beberapa kali ketemu pendeta bilang, tenang Jor, belum 5 tahun. Ya, selalu begitu tuh. Nanti kalau udah 5 tahun ada fase-fase krisis katanya. Krisis yang gimana tuh? Tapi saya pikir-pikir firman Tuhan, bener juga ya. Kalau ini dilakuin ini nih, hari ini saya kesel misalkan, besok dilakuin, saya kesel lagi. Lusa dilakuin, saya kesel lagi. Ya, kan saya ampuni ya, memang ya. Kita anak Tuhan harus saling mengampuni, bener gak? Tanpa sadar kita jadinya bukan mengampuni, tapi kita abaikan. Ternyata sampai setahun kita mulai mikir, ini bini kagak ada berubahnya dari hari ke hari. Bener gak? Bener gak? Si bini juga mikir, ini laki gue kok makin males dari hari ke hari. Bener gak? Bener gak? Iya bener. Bu ST-nya tahu bawel. Bener gak? Maksud bawel gitu. Kita kan kita ngomongnya asik-asik aja gitu kan. Lama-lama juga Yesus bisa marah ya. Nah, lama-lama Yesus bisa marah katanya. Bener gak pembelaannya lo? Yang bisa maaf ya, yang salah juga harus ditegur. Nah, bener. Tapi kan makanya saya bilang lagi gini, kembali lagi saya bilang, kita harus negur, kalau enggak kapan bertobatnya, benar nggak? Tapi kita harus mengampuni juga, gitu loh. Makanya firman-Nya bilang 7 kali 70. Yesus juga bisa marah. Ketika kita salah, ketika kita salah, kita berharap pasangan ngampuni kita. Sama, ketika pasangan salah, kita ngampuni pasangan kita. Oke? Nah, ya itu yang akhirnya saya bilang, hal yang seharusnya mudah suka banget dibikin rumit sama para istri ini. Akhirnya buat laki-laki tuh jadi selek, seringkali kayak gitu. Nah, mungkin kita sih tertawa lihat hal-hal ini, tapi masalahnya timbul ketika berumah tangga lebih dari 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan mau perkawinan emas sekalipun bisa saja terluka karena hal-hal sepele ini. Mengapa? Karena hanya orang dekatlah yang dapat menyakiti hati kita dan kemudian menumpuk di hati kita. Nah, ini tertumpuk. Jadi seperti file. Hari ini saya tulis, istri saya marahin saya tulis. Saya belum ngampunin nih. File ini saya taruh di folder hati saya. Besok dia bikin masalah lagi sama saya.
Oh, file baru lagi dong, tulis lagi dong, taruh lagi. Bener gak? Akhirnya mulai besok itu udah banyak tuh, udah banyak. Dan sering nggak kita sering gini, tanpa sadar kalau kita lagi ribut sama suami atau istri nih, ya masalah lalu kita ungkit lagi. Ya karena filenya nggak selesai kok, filenya kita angkat lagi. Orang bisa nggak ngampunin yang lama. Saya cuma bilang saya abaikan aja. Kamu harus belajar mengampuni. Jadi ketika ada masalah, kita nih laki-laki sering mikir gini, ini kok bini kalau marah masa lalu suka diungkit-ungkit ya, bener gak? Tapi kita laki-laki hobinya nih, ya kalau masalah ini aja dibahas. Kenapa mesti masa lalu dibahas? Ya kan? Nah ini terutama bini nih, jago banget mungkin file-file masa lalu, ya kan? Iya. Dan laki-laki, ya itu disimpan, biasanya dipendem kita ya. Kita nggak mau banyak cerita, kita pendem. Suatu hari ada saatnya meledak. Pernah nggak dengar orang selingkuh bilang gini, ya habis di rumah saya nggak dilayanin? Pernah nggak berkata kayak gitu? Itu laki-laki meledaknya nggak jelas. Harus ampunin. Jadi kalau kita nggak ngampunin, meledak nanti. Kalau perempuan meledaknya emosi, dia cerita sama kita. Kalau laki-laki cerita sama wanita lain. Ini masalahnya kan? Nah itu. Hasil ledakannya banyak sekali, di mana kita harus mengorbankan segalanya. Kedamaian rumah tangga, keretakan di rumah tangga, pasangan jadi saling tidak respect, akhirnya juga dipandang rendah sama anak karena hal ini. Saya bukan melarang adanya tindakan marah di rumah tangga, betul yang tadi katakan Om Masud, kita harus menasehati, betul nggak? Tetapi pada kesempatan kali ini saya mau menunjukkan hal-hal simpel aja, seperti perkara pulang ke rumah taruh baju sembarangan. Laki-laki sering tuh ya, saya sering tuh. Nanti dia langsung marah-marah istri saya. Itu saya mau bikin istri saya marah, gampang. Baju saya taruh di atas kasur, ngoceh udah, panjang lebar. Jadi pendeta ya saat itu. Ya kan? Atau saya udah pulang, istri gue pulang ke rumah kerja, saya main handphone ya seharian. Udah asik marah-marah tuh dengerin dia ngoceh. Ya kan? Atau perkara istri capek dari bagian bekerja, lalu balik ke rumah, suami masih meminta pelayanan khusus, bikin kopi sebagainya. Wah, istri langsung ngoceh. Lu nggak tahu gue ngurusin anak dari pagi sampai malam. Nah kan begitu bahasanya kan. Seperti itu. Bisa dibayangkan suatu dinamika keluargaan aja dapat menjadi masalah yang akhirnya membuat damai sejahtera seseorang menjadi hilang. Sesimpel itu loh, damai sejahtera kita bisa hilang. Yang kedua, zona orang tua dan anak. Kolose 3 ayat 20 sampai 21. Ini lanjutan dari ayatnya tadi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Next. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Waduh, ini cukup rumit pembahasan ini, karena saya bicara depan orang tua saya sendiri. Mungkin hari ini saya juga ada nyimpen di hati saya sama orang tua saya, ya kan? Ataupun mungkin setiap kita ada aja gitu loh anak-anak yang mungkin ngerasa kesel sama orang tuanya hari ini, ya kan? Nah, zona ini adalah zona di mana orang tua dan anak seringkali tanpa sadar atau mungkin dengan sadar orang tua berkata-kata dengan kasar atau melakukan tindakan kasar, kadang main fisik, digampar, dipukul pada saat sudah mulai dewasa, ya kan? Atau dibanting handphonenya, alat mainnya, atau sesuatu yang alat-alat yang hobinya dia. Ada kan yang kayak gitu? Nah, tetapi enggak meminta maaf kepada anak. Orang tua seringkali di posisi seperti orang yang paling benar buat si anak. Ibarat anak kemarin sore yang sangat mudah sekali untuk berbuat salah. Memang secara pengalaman saya percaya orang tua lebih banyak. Tadi Pak Gem di mobil dia bilang begini, ada seorang pengamat yang udah tua, dia bilang begini, ribut sama Pak Tito Karnavian, tahu lah ya. Dia bilang gini, saya orang tua, saya lebih banyak pengalaman. Tapi Tito bilang begini, memang Pak, secara pengalaman Bapak lebih banyak, tapi secara pengetahuan saya lebih banyak Pak. Iya kan? Anak muda dapat pengetahuan begitu mudahnya. Kamu bayangin ya, kita bayangin, orang tua itu kalau mau buka handphone aja, mau buka WhatsApp aja kadang salah, bukanya nyambung ke Facebook atau kemana-mana. Tapi anak muda sekarang setiap hari udah main TikTok aja. Informasi begitu banyak yang masuk di kepala mereka.
Mungkin orang tua nggak tahu ilmu parenting, tapi si anak muda udah tahu ilmu parenting walaupun dia belum punya anak sekalipun. Karena semua udah banyak, semua ada informasi ada di dalam handphone ini. Walaupun belum dijalanin ya, tapi informasi dia tahu semua. Ya kan? Memang secara pengalaman saya percaya orang tua lebih banyak, tetapi apakah banyak menjamin bahwa itu terbaik? Saya teringat suatu teori di mana kuantiti yang banyak tidak menjamin kualitas yang baik, dan kualitas yang baik pun belum tentu menghasilkan kuantitas yang baik. Ada orang yang mengalami Ada orang yang pengalaman pekerjaannya dari A sampai Z pernah dikerjakannya, tetapi apakah sudah berhasil? Belum tentu. Pernah dagang nasi goreng, pernah jadi tukang tambal ban, pernah dorong kapal, pernah jual bakso, pernah jadi nelayan. Apakah itu menjamin kesuksesan seseorang? Enggak juga. Banyak yang dikerjakan, pengalamannya banyak loh. Benar nggak? Pengalamannya banyak. Di laut tuh nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Dia tahu semua. Tapi apakah jamin kesuksesan? Tidak. Kembali lagi, ya kan? Tetapi ada orang yang dari lulus sekolah, dari muda bekerja hanya di bidangnya sama. Jadi buka bengkel mobil dari kecil sampai jadi besar. Kita lihat nih, simpel nih, bengkel Agus. Dari masa mudanya dagang motor doang tuh, servis motor, sampai sekarang besar. Ya kan? Dia fokus ke situ. Pengalamannya nggak banyak, pengalamannya cuma bengkel motor. Suruh ke laut kagak ngerti. Bener nggak? Suruh main bulu tangkis kagak jago kali. Tapi dia bisa sukses di situ. Bener nggak? Berarti pengalaman tidak menjamin kesuksesan atau keberhasilan seseorang loh. Bener nggak? Tetapi karena dia tekun, dia fokus ke satu hal, dia berhasil di situ. Oke? Nah, itu hanya di sisi finansial. Saya nggak bicara mengenai keluarga. Bisa jadi keluarganya ada aja masalah, bener nggak? Kita nggak tahu. Tapi secara finansial kita lihat, oke. Ini kita bicara di finansial dulu. Nah, hal ini menggambarkan pengalaman orang tua belum tentu yang terbaik. Orang tua dihidupin dari zaman kolonial. Mama saya dulu kalau kecil katanya di Kalimantan itu nggak ada siapa-siapa, apalagi orang Chinese, sendirian di situ. Karena kalau di tengah-tengah bisa dibantai orang, mungkin ibaratnya gitu. Akhirnya membentuk pengalaman yang kurang baik. Pengalamannya apa? Wih, kalau kita ketemu orang pribumi, kayaknya kita bisa jahatin. Akhirnya jadi apa? Pikirannya jahat sama orang pribumi. Mungkin seperti itu. Mungkin ya, ya kan? Itu pengalaman. Makanya pengalaman bukanlah guru-guru yang terbaik, benar-benar terbaik. Yesuslah guru yang terbaik gitu loh buat saya. Amin. Nah, tetapi anak pun kita harus belajar dari orang tua kita. Secara mental orang tua kita lebih kuat. Memang karena cenderung dari kecil sudah mengalami pendidikan yang cukup keras karena kerasnya zaman. Kembali lagi ke topik. Kita menemukan seringkali seorang anak terluka kepada ayah atau ibunya. Tapi perkara ini tanpa sadar seringkali disimpan sampai mereka dewasa. Ada seorang anak yang misalkan dari kecil sudah dimarahi mulu, matematika nggak bisa diomel-omelin, bahkan digampar gitu misalkan. Akhirnya pada saat gede dia benci sama matematika. Akhirnya pada saat besar dia nggak pernah mau ngomong jujur sama orang tuanya. Kenapa? Kalau saya ngomong jujur saya mati, bisa dipukulin saya sampai mati. Ada yang kayak begitu. Ujung-ujungnya karena anak itu terluka hatinya. Dia nggak bisa ngampunin. Dia cuma bisa simpan dalam hati, akhirnya trauma, akhirnya dia terhidup dalam tekanan seperti itu, dalam kepahitan dalam hatinya. Nah, tahukah kita bahwa kebencian itulah jadi salah satu menjadi kutuk keturunan. Ketika dia menjadi anak yang takut akan satu hal, maka di kemudian hari dia punya anak, dia akan menurunkan sifat ketakutan itu kepada anaknya. Ada orang yang takut berenang, anaknya bisa jadi takut berenang loh, karena orang tuanya nggak berani berenang, nggak bawa berani ke kolam renang. Jadi turunannya itulah yang hal seperti itu, dan ujung-ujungnya apa? Bugem doain lagi, kotak 7 turunan dilepasin, 4 turunan, 10 turunan dilepasin lagi. Ya, seringkali hal-hal ini yang kita nggak sadar kita buat, nah ternyata itu merusak masa depan kita, merusak masa depan anak-anak kita. Nah, yang ketiga, zona saudara dengan saudara. Matius 5:24-26. Ini saudara sama saudara nih.
Saya sama koko-koko saya. Saya nggak punya adik sih. Ya koko aja udah ya kan. Sama koko-koko saya. Ini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu berkata, Tuhan, paling ini. 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Next. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan dalam penjara. Next. Aku berkata kepadamu, ini kayaknya ada yang salah ayat nih, sebentar. Jadi pada intinya yang cerita yang saya ambil adalah firmannya mengenai ini, bahwa kita harus berdamai dahulu dengan saudara kita sebelum kita menaikkan mezbah kepada Tuhan. Ada ya ayat itu ya, pernah dengar ya pasti ya, Bapak Ibu Saudara ya. Saudara, ini cukup kita temui, apalagi kadang antar saudara nggak mau bicara sampai bertahun-tahun. Koko sama adik sampai 8 tahun nggak mau bicara, kemarin kata Pak Jasperi. Saya sih belum pernah, saya 3 hari, 4 hari pernah lah. Skala kecil aja dulu, tapi gitu kan. Tapi ya ini teguran buat saya, bahwa saya harus selesai menyelesaikan segala masalah ini di hati saya, ya kan. Ada loh yang kayak begitu sampai 15 tahun. Kemarin waktu saya lagi naik mobil sama Kauna, ada yang cerita ya, yang temennya sampai 15 tahun nggak pernah bicara sama abang adik gara-gara wanita, rebutan pacar. Lucu kan? Lucu nggak? Lucu banget buat kita yang nggak ngejalanin. Yang buat ngejalanin gondok banget rasanya. Bener nggak? Nah, hal itulah. Apalagi kadang antar saudara nggak mau bicara sampai bertahun-tahun karena masalah yang terkadang pun sepele, atau mungkin masalah seperti murid Tuhan Yesus lakukan, yaitu masalah siapa yang terbesar di antara kita. Seringkali antar saudara siapa yang paling kaya di antara saya, dan itu menyebabkan walaupun tidak disampaikan secara kata-kata, tapi secara gestur tubuh mengatakan hal itu. Saya yang lebih maju, kamu harus hormat sama saya. Tanpa sadar kayak gitu. Ya kan? Seringkali kita temukan hal-hal itu terjadi di keluarga kita atau saudara. Nah, kalau kita baca kitab yang Matius ini, sebelum kita pergi untuk melayani Tuhan, kita wajib terlebih dahulu membereskan hati kita dengan saudara kita. Supaya kita tidak lagi dikuasai oleh si iblis. Makanya sering kita lihat ada orang melayani Tuhan tetapi mukanya nggak penuh damai sejahtera. Datang ke gereja mukanya tekuk. Ada nggak kayak gitu? Oh sering ya, sering ketemu kayak gitu ya, ya. Jadi lagi duduk di meja mukanya tekuk, padahal orang lagi suka cita, dia tekuk aja mukanya. Kayaknya masalah gak ada habisnya, damai sejahteranya hilang. Ya kan? Itu harus dikelarin dulu. Karena berarti orang-orang kayak gitu belum melepaskan pengampunan. Artinya mukanya penuh dengan masalah yang besar seperti itu. Nah, yang keempat, ini poin terakhirnya, di mana zona persahabatan atau pekerjaan atau gereja atau lingkungan. Amsal 4 ayat 23 sampai 25. Oke. Singkat cerita gini aja, kita nggak usah buka ayatnya. Zona ini adalah zona di mana yang terjadi lingkungan kita berada, baik itu di pekerjaan, di sekolah, di gereja, di komunitas lainnya. Seringkali kita pada kondisi ini, kita tanpa sadar kita melakukan suatu tindakan salah. Semua tergantung karena kedekatan kita kepada orang lain. Yang tadi saya singgung, makin kita dekat, makin mudah kita menyakiti hati orang. Oke? Makin kita dekat, kita ngomong makin sembrono. Bener nggak? Mungkin nggak saya ngatain orang ketemu baru, gila loh, nggak mungkin. Tapi kalau saya dekat, gila loh, mungkin terjadi itu. Itu simpel banget kata-kata kayak gitu loh. Makin dekat, makin gampang kan nyakiti kan? Nah, kalau kita baru bergaul, baru berteman, pasti kita akan menjaga image kita. Wih, Jordi tenang banget nih. Bahkan nih kayak kemarin Bugam ada yang ngomong, ada yang bilang gini sama Bugam ke saya, Jordi tuh orangnya sabar ya. Wih, Bugam langsung ngomong, belum tahu dia. Sama, misalkan saya datang nih ke Bu Esti, saya lihat, oh Maksud sabar sekali ya. Langsung nggak? Wes, belum tahu maksudnya gitu kan. Tahu. Bukan orang sabar, aku tahu. Ya, tapi misalkan saya kan nggak tahu.
Karena ini sedangkan saya nggak tahu nih, saya nggak kenal nih. Saya lihat Om Asun tenang ya kalau ini ya, lagi menyampaikan sesuatu, set, Bu Esther saya bilang nanti dulu. Oh, kalau gua mau dari dulu. Nah, itu kan. Dulu, Kak. Ya. Cuman maksudnya dalam artian gini, kalau saya nggak kenal, saya bisa aja ngejudge itu orang salah. Makanya sekarang saya mau tanya firman. Nah, ya bagus memang. Tapi maksudnya gini, dalam artian ketika saya bawa bicara ini, saya bilang gini, kita nggak akan tahu orang sebelum kita kenal dekat sama orang itu, gitu kan? Seringkali saya salah nilai orang, ya kan? Nah, hal itu yang sering terjadi, akhirnya kita seringkali menjaga tutur kata kita, menjaga sekali perbuatan kita, tetapi beda cerita kalau sudah dekat dalam sebuah komunitas. Ibaratnya gini, seorang penjahat memegang pisau untuk dapat melukai dan membunuh lawannya ini harus berada pada posisi yang dekat, tidak mungkin pada posisi yang jauh. Sama seperti pertemanan atau persahabatan kita, orang dekatlah yang mudah sekali melukai kita dan bahkan membunuh karakter kita. Nah, ini boleh. Amsal 24 ayat 17 pada poin B. Oke, jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh, jangan hatimu berriak kalau ia terperosok. 24, 17. Oke. Oke. Dari ayat ini, saya mendapat pesan bahwa keadaan ini benar saja. Seringkali kita tanpa sadar, kita lebih asik bicara kepada teman daripada pada saudara. Oh, saya ingat ayat ini bicara, bukan ayat ini saya maksud, salah ketik juga. Ayat yang dimaksud itu adalah ayat yang ada sahabat yang lebih dekat daripada saudara. Tahu ya? Sahabat yang lebih dekat daripada saudara. Seringkali kita tanpa sadar kita lebih asik bicara pada teman daripada saudara. Kita bicara curhat jarang banget ke saudara, tapi kita curhat panjang lebar kepada sahabat kita. Saya rasa keseluruhan poin ini cukup menggambarkan keadaan kehidupan kita sehari-hari. Kita yang sangat memungkinkan kita untuk menjadi cukup menyebalkan. Dan bahkan terkadang hal inilah yang membuat kita berlarut-larut dalam keadaan ini, hingga akhirnya kita tanpa sadar terbawa untuk membenci orang-orang yang sebenarnya menjadi orang terdekat kita. Tetapi malah kita buat jadi jauh. Jadi orang itu dekat sama kita, malah kita bikin jauh. Malah kita bikin selek gitu loh. Ya kan? Istrinya sama kita jadi nggak mau banyak bicara. Anak sama kita nggak mau banyak bicara. Atau saudara saling jaga jarak, ya kan? Karena hal-hal seperti ini tidak bisa mengampuninya ini loh. Nah, lalu baru kita masuk di poin dimana indahnya mengampuni. Di Matius tadi 18 21-22 kita terfokus pada ayat ini. Apa maksud dari kata 7 kali 70 kali? Bayangkan di mana kondisi ini kita telah mentah-mentah. Saya lagi kesel sama seseorang. Firman Tuhan suruh mengampuni orang lain. Bisa kita diinjak-injak dong harga diri kita. Wih, firman Tuhan tuh mudah buat dibaca, tapi sulit untuk dilakukan. Firman ini mempunyai makna bahwa ketika kita berada dalam kesalahan, kita haruslah mengampuni orang itu berkali-kali. Bukan sekali aja kamu ngampunin, selesai. Ya kan? Dalam doa Bapa kami, ampunilah orang yang bersalah pada kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Ya kan? Kita minta pada Tuhan mengampuni kita, tapi kita kadang nggak ngampuni orang lain. Gimana Tuhan mau ngampuni kita? Ya nggak? Siapa yang harus kita ampuni? Ya itu, masalahnya tiap kali datang pada kita ampuni terus-menerus. Nyambung nih ayat. Kita harus mengampuni orang itu sebanyak-banyaknya. Terus-terus kau berikan pengampunan. Karena itu tetap tinggal di hati. Makanya ada orang bilang gini, pengampunan saya ampuni. Tapi untuk buat bisnis bareng sama orang ini atau berjalan bareng sama orang ini, saya nggak mau lagi. Itu pelajaran, pengalaman yang kamu ambil. Benar nggak? Pengalaman kamu ambil, tapi kamu harus mengampuni orang ini. Jangan hidup dalam kebencian terhadap orang ini. Orang ini nipu saya nih. Saya udah benci banget sama dia. Ada orang kayak gitu. Ya kan? Tetapi bersyukurlah, kita diberi Tuhan akal budi. Buat apa? Buat mikir. Kita manusia suka sekali melihat keuntungan, bukan? Lalu ketika kita bicara mengenai pengampuni, apa memang untungnya buat saya? Beberapa poin yang saya dapatkan dari perenungan firman ini. Yang pertama, kita menjalankan firman Tuhan. Ketika kita mengampuni orang bersalah pada kita, sama saja kita menjalankan firman Tuhan. Dan ini sama saja mendapatkan klaim kita anak Tuhan, karena kita melakukan kehendak Bapa. Amin? Amin? Siapa yang mau jadi anak Tuhan? Oke, semua mau, saya juga mau.
Ini ada hal utama yang tak bisa dimungkiri. Dalam doa Bapa kami pun kita diajarkan untuk mengampuni. Bahkan tidak, ini sebagai suatu persyarat agar kita diampuni Tuhan. Sulit? Sulit? Kita lebih dari pemenang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Roh Kudus akan memampukan kita. Asal kita mau mengampuni. Ada orang bilang, saya nggak bisa ngampunin dia. Saya mau ngampunin dia, tapi saya nggak bisa ngampunin dia. Mungkin dalam pelayanan sering kali kita temukannya kayak gitu ya. Dengar orang kayak gitu. Kalau kamu nggak mampu, Roh Kudus yang memampukan kamu. Oke? Kita masuk poin 2. Poin kedua, Tuhan proses kita melalui orang lain yang menyakiti kita. Karena kita adalah anak Tuhan, maka Tuhan selalu menyiapkan diri kita untuk diberkatinya. Tidak mungkin Tuhan sembarangan memberkati orang lain, semua harus melalui proses Tuhan. Jadi nggak mungkin nih, Meli tiba-tiba dikasih Tuhan dari surga datang emas 2 ton. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ketika saya berdoa, Tuhan, saya mau punya mobil. Garasi aja nggak punya, parkir di depan pintu orang. Masa Tuhan kasih? Semua diproses Tuhan pelan-pelan. Nanti baru rumah diperbesar, ya kan? Benar nggak? Ada garasi, baru Tuhan kasih kamu kesempatan punya mobil. Semua melalui proses Tuhan, ya nggak? Tuhan juga tahu kalau kamu dikasih sekarang mungkin bisa jadi kamu sombong, tapi semua proses Tuhan. Nah, Tuhan tuh proses kita melalui orang-orang yang jahat kepada kita. Sadar nggak? Ketika kita ditipu sama Tuhan, sama orang, kita datang kepada Tuhan, kita nggak rasa, Tuhan, kok berat banget ya hidup ya. Nah, disitulah Tuhan proses hati kita sehingga kita menjadi legowo, sehingga kita menjadi lebih dewasa, dan kita lebih bijak. Jadi ketika ada orang datang dengan gaya yang sama, mencoba nipu kita udah bilang, ya orang mau nipu. Bener gak? Saya bisa tahu orang ini mau nipu saya. Kalau saya nggak punya pengalaman, coba dengar cerita orang, nggak akan kuat. Bisa aja ketipu juga. Gitu kan? Nah, dengan cara kita disakiti, ditipu, difitnah, dan dijahati orang lain, berarti ini saatnya kita bersyukur. Berarti Tuhan mau proses kita. Wah, ini bersyukur nih. Berarti Tuhan lagi masuk kita proses, berarti mau ada berkat di belakang nih. Ketika kita mulai dijahatin orang, kita mulai dikhianati orang, artinya Tuhan lagi sediain berkat. Walaupun susah yang mikir nyampe ke sini, artinya tapi kita mau kasih tahu. Tuhan bilang gini, kamu lagi dalam proses aku. Pemurnian emas ini terjadi. Kita akan timbul seperti emas, dan kita lagi dibuang keegoan kita, kesombongan kita, kebodohan kita, semua dibuang sama Tuhan. Nah, mau proses kita bukan hanya soal berkat harta, tapi berkat yang terbaik adalah ketika kita memahami makna dari perkataan Tuhan. Makin Tuhan semakin besar dan kita semakin kecil, dan juga menjadikan diri kita lebih dewasa lagi. Amin. Pengambilan keputusan yang ketiga, pengambilan keputusan mengampuni adalah satu langkah yang hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa. Sadarkah kita bahwa mengampuni hanya dilakukan oleh orang-orang yang telah dewasa secara rohani? Anak kecil nggak bisa ngambil keputusan mengampuni. Ketika kamu kesel waktu masih kecil, ya kamu nggak bisa ngampuni, cuma bisa simpen dalam hati, ya kan? Tapi ketika kita udah dewasa, kita udah bisa mengampuni, kita udah bisa memutusin, saya mau ngampunin aja deh, sudahlah, capek berseteru sama orang seperti ini, saya mau melepaskan berkat buat dia jadi berkat dimanapun dia berada. Nah, tapi keputusan kita seringkali disetir sama hawa nafsu kita untuk membela hak-hak saya. Harga diri dong saya ampuni. Nah itu kan, lawan kita kan diri kita sendiri ketika kita harus mengampuni. Sedangkan kita anak-anak Tuhan diminta Tuhan mengampuni karena dia tahu bahwa anak Allah yang sanggup mengampuni adalah anak Allah yang telah dewasa di mata Tuhan. Dan 4 poin terakhir, dengan pengampunan membuat kita menjadi hidup, tidak dibawa pikiran busuk. Berapa banyak orang sakit hati sampai sulit tidur ya, karena dia sakit hati sama orang. Akhirnya dia mau tidur gak bisa, dikuasai pikiran kan? Kita sakit, dokter berapa mahal pun kita cari agar cepat sembuh. Ini kok penyakit malah dipelihara ya? Kurang tidur bikin kita tidak sehat secara pikiran, mental maupun fisik. Ujung-ujungnya buruk banget. Di dunia pekerjaan kita nggak akan bergairah. Dalam pekerjaan akhirnya apa? Gak ada cuan, gak ada pendapatan, gak ada omset. Nyusahin diri sendiri gak? Nyusahin. Atau dalam komunitas, karena kebencian kita membuat kita tidak bisa menjadi berkat di dalam komunitas kita. Yang ada
kita malah jadi batu sandungan dimanapun kita berada, karena selalu berpikir yang buruk terhadap orang lain. Akhirnya kalau orang punya kebencian di hatinya, seringkali mandang orang lain itu buruk, akhirnya menciptakan keburukan, dan akhirnya orang lain jadi ngecap kita nggak baik. Nah, jangan taruh ada kepahitan di hati kita. Oke? Jadi akhir kata, kita haruslah jangan hidup di bawah kutuk kebencian. Jangan lagi kita berada dalam kebencian ini. Kita harus seperti yang Yesus ajarkan, 7 kali 70 kali kita mengampuni orang lain. Artinya seringkali dalam kenyataannya mengampuni seseorang yang bersalah tidak lagi hanya sekali. Bayangin aja, kadang kejadiannya sekali, tetapi kita terus dibayangin oleh kesalahan yang sama. Artinya kita harus terus mengampuni setiap kali pikiran busuk ini datang, dan jelas dengan bimbingan Roh Kudus membuat kita mampu mengampuni. Amin. Oke, kita angkat satu pujian. Betapa besar kasih. Cadang tim singar WL. Amin. Sejauh timur dan barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi. Siapa Bapak Ibu mungkin berdiri. Garapku jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Sama-sama katakan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Amin. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih. Benar Bapa, pengampunan yang kau beri pada kami Tuhan, sehingga kami harus mengaplikasikan Tuhan pengampunan Tuhan kepada orang-orang yang menyakiti hati kami, kepada orang yang berbuat jahat pada kami Tuhan. Ku berterima kasih, terima. Dan Tuhan lebih dahulu mengampuni kita, dan Tuhan lebih dahulu menuntut kita. Ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkan sekali lagi dengan segenap hati. Betapa besar kasih kepada hamba-Nya, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami setelah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang sangat berharga ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, melakukan suatu pengampunan mungkin sulit Tuhan.
Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan pengampunan itu Tuhan, ada sesuatu yang besar Tuhan taruh dalam diri hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk merendahkan diri Tuhan, agar kami Tuhan boleh memperoleh hati seperti hatimu Yesus Tuhan. Untuk boleh Tuhan mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Berikan kami kekuatan, kemampuan Tuhan untuk boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Pakai dimanapun dia berada Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan lagi Tuhan pengetahuan, hikmat marifat daripadamu Tuhan tentang firman Tuhan, agar firman ini Tuhan yang disampaikan Tuhan boleh berasal daripada isi hatimu ya Tuhan. Tuhan berkati dia bersama istri dan anaknya Tuhan, jadi orang yang luar biasa Tuhan, jadi orang yang punya hati Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang di sini telah mendengarkan firman ini juga Tuhan, diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan, kami berikan dari pada kami yang terbaik ya Tuhan, hanya untuk pujian hormat bagi nama-Mu. Inilah persembahan kami Tuhan, kami berikan dengan hati yang tulus dan rela Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kembali boleh silakan dulu, persembahan boleh dijalankan dan kita akan lihat pengumuman. Setiap Selasa biasa ada ibadah STK surga di keluargaku untuk glow kita. Bagi siapa yang mau ikut berpartisipasi di SDK kita glow, boleh menghubungi Bapak Vinay di 0812-340-8628. Jadi SDK ini terbuka buat siapa aja, baik pekerja maupun jemaat, dan ibadah ini tidak terbatas buat siapapun. Siapa yang mau ikut boleh. Hadirlah persekutuan doa Cengkareng Indah setiap hari Rabu pukul 19 di Kompleks Cengkareng Indah, Jakarta Barat, di tempat ini ya, seperti biasa. Dan doa jemaat setiap hari Kamis pukul 19 sampai selesai di Kompleks Cengkareng Indah, biasa di rumah Ibu Ayu. Next. Dan ibadah raya minggu yang akan datang, Minggu tanggal 5 Maret 2023, sesi 1 pukul 11 akan dilayani oleh pembicaranya Bapak Gembala kita Pak Suryanto, dan sesi 2 pukul 16 seperti biasa akan dilayani oleh Ibu Gembala Pendeta Yudi Suryanto. Dan kita juga akan mengadakan retret GPI Glow Bungur, dan terbuka juga buat jemaat yang ada di sini mau ikut pada tanggal 8, 9 sampai April 2023 di Villa Kencana Puncak, Jawa Barat. Satu orang kurang lebih harganya 200.000 per orang. Dan yang berminat mau ikut di sini juga, mau ikut retret juga, boleh Ibu hubungi Ibu Indah di 0878 7721 3071. Dana yang sudah diberikan untuk retret pasca kita membutuhkan sebesar 15 juta rupiah, dan dana yang sudah terkumpul sampai dengan Minggu 19 Februari 2023 sebesar 225.000 rupiah. Dengan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dapat menyalurkan dana ke nomor rekening di bawah ini di Bank BCA Komplek Cabang Bantu Komplek Taman Kota. Itu udah ada nomor rekeningnya atas nama Pak Suryanto. Dan akan diadakan pembaptisan dan penyerahan anak Prapaskah 2023 di tempat retret tersebut ya. Dapat dihubungi juga Ibu Indah di 0878 3071. Sudah ya, pengumumannya itu aja. Kita akan selesaikan ibadah kita pada hari ini. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa berkat. Saya undang semua jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Doa syafaat. Doa syafaat Ibu Esti kami undang untuk boleh berikan doa syafaat. Ya, mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Hosana bagimu terpuji
terpujilah namamu Bapa kami dalam surga. Kami sangat bersyukur dan terima kasih Tuhan sore hari ini Bapa, di mana Tuhan yang selalu sudah campur tangan atas dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Dalam ibadah ini kami sangat bersyukur yang sudah Engkau memakai hamba-Mu Pak Jordi yang begitu luar biasa untuk menegur bagi setiap kami. Biar firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami semua Bapa, karena kami rindu ya Tuhan untuk terus ya Tuhan untuk melakukan dalam setiap kebenaran. Kami mohon ampun segala dosa pikiran setiap kami semua. Dalam setiap masalah persoalan apapun kami bisa mengampuni, dan kami selalu untuk bisa menyangkali diri karena kami percaya karena Engkau akan selalu campur tangan, Engkau selalu memberkati atas dalam setiap anak-anak-Mu ya Bapa, karena Engkau selalu akan melihat, mengerti dan mendengar setiap seruannya, setiap doanya. Tuhan menjawabnya, Tuhan akan mencatatnya di kerajaan-Mu di surga, karena Engkau tahu Bapa, dalam setiap pribadi lepas pribadi, masalah persoalan yang ada dalam setiap keluarga demi keluarga, Tuhan akan melihat, Tuhan akan mengangkat menjadi anak-anak Allah yang setia kepadamu, yang takut akan Tuhan Yesus. Bahkan Engkau yang mengampuni, bahkan Kau mengangkat menjadi anak-anak Allah yang selalu diberkati. Biar setiap kami untuk bisa menyangkali diri, kami bisa mengampuni siapapun ya Tuhan yang bersalah dalam setiap kami. Bahkan setiap kami yang bersalah kepada siapapun kami bisa menyangkali diri. Tuhan, kami sangat mengucap syukur di mana Engkau Allah yang selalu berfirman bagi setiap anak-anak-Mu Bapa, dan Kau urapi dan Kau jamah terus mengalir atas setiap anak-anak-Mu yang selalu mengandalkan-Mu. Tuhan, Kau berkati, Tuhan kuasai, karena kami tolak segala kuasa yang membelenggu, yang mengikat setiap roh kami. Kami tolak, kami hancurkan, kami lumpuhkan di dalam nama Yesus. Segala kuasa roh sakit penyakit juga Tuhan sembuhkan, Tuhan tahirkan. Kami percaya karena Engkau akan selalu memberikan segala kemenangan, dan kemuliaannya akan terjadi atas setiap anak-anak Allah yang selalu mengandalkan-Mu ya Bapa. Dan Kau urapi dan Kau jamah khususnya Pak Jordi yang Engkau yang saat ini Tuhan Engkau memakai lidah bibir mulutnya untuk menegur kami. Tuhan, Kau pakai lebih heran lagi perkataan dan ucapan ada kuasa di mana Pak Jordi ya Tuhan yang Kau perintahkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dimanapun ya Tuhan hamba-Mu berada. Tuhan, Kau urapi, Tuhan Kau jamah, Tuhan Kau pakai dalam setiap keluarganya, istri anaknya. Tuhan berkati menjadi nabi-nabi yang setia, menjadi hamba-hamba yang Kau pakai Tuhan yang luar biasa. Kami percaya dengan urapan Roh Kudus-Mu selalu terus mengalir atas dalam setiap pribadinya. Kami percaya Engkau angkat terus menjadi anak-anak Allah yang selalu Engkau pakai sesuai kehendak-Mu, sesuai rencana-Mu. Kami percaya Tuhan berkati dalam nama Yesus setiap orang yang mendengar, orang yang melihat akan firman-Mu, tercengang-cengang melihat kemuliaan-Mu, karena Engkau akan memakai beliau dengan luar biasa di dalam nama Yesus. Pak Hendra, Tuhan berkati keluarga, anak istri, Tuhan berkati. Kami percaya Engkau akan selalu menyatakan kuasanya. Tuhan berkati, kami percaya musik, singer, MC, Tuhan berkati. Bapak Gembala, Tuhan berkati. Bu Gembala, Tuhan berkati. Berikan roh hikmat dan roh kepekaan terus untuk selalu ya Bapak. Kami percaya karena Engkau selalu campur tangan untuk mengembalakan di gereja, mengembalakan juga di tempat ini. Kami sangat bersyukur Bapak. Sidang jemaat-Mu kami serahkan kepadamu. Saudara-saudara kami ya Tuhan sore hari ini yang bersujud di telapak kaki mendengarkan firman-Mu sore hari ini. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan jamah kuasai, karena kami rindu untuk selalu terus takut akan Tuhan Yesus, saling menghargai, saling menghormati, di mana Engkau Allah yang selalu memakai anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak Allah yang selalu taat kepadamu ya Bapa. Dalam setiap anak cucunya saling menghargai dan saling menghormati. Mohon pertolongan-Mu Tuhan, ikut campur tangan Bapak. Kami sangat bersyukur. Sebentar lagi kami akan pulang satu dengan yang lain. Tuhan berkati, Tuhan kuasai, karena kami tolak segala kuasa celaka maut apapun juga kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan akan memberkati. Kami sangat bersyukur dan percaya, katakan amin. Haleluya. Haleluya.